Hai hai hai, ketemu lagi sama aku Febri Saragi di acara yang paling kita tunggu-tunggu dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Bahkan ini tayangnya Minggu ya. Ketemu lagi di Cemilan, cerita milenial anak muda. Ya teman-teman, kalau kemarin bulan Februari itu kita full bahas cinta-cintaan. Dan ya walaupun kedepannya kita akan bahas cinta-cintaan juga ya. Dan bulan Maret ini, khususnya di awal minggu ini, kita mau bahas juga yang lebih spesial. Bahkan kalau pakai beli martabak dia spesial karena banyak toppingnya. Iya. Kita mau bahas satu tema atau topik yang di thumbnailnya juga kalian udah lihat, di judulnya juga kalian udah lihat. Nggak kalah menarik dari topik-topik kita sebelumnya. Kita mau bahas soal YPPII dan milenial dalam rangka hari ulang tahun ke-62 YPPI. Tepuk tangan. Oke. Kita mau bahas sama dua narasumber aku yang juga keren-keren banget, yang nggak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya. Dan pasti ini lebih inspiratif, inovatif, apalagi semua yang aktif-aktif. Oke, kita mau kenalan dulu sama narasumber kita. Mana? Sediakan kameranya untuk dua orang hebat ini. Tepuk tangan lagi. Oke, kita mau kenalan satu-satu dari yang paling muda dulu di antara kami bertiga, guys. Di sini siapa lagi kalau bukan Ibu Hani. Paling muda nih. Paling muda. Dari mana Mas? Aduh. Jawabannya lihat. Febri bye-bye. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Situ. Oh gitu, nama saya Hani. Dipanggil apa nih? Suami saya baru satu ya. Suami saya satu, anak saya 4. Oh iya. Cucu 1. Cucu 1. Yeah. Berarti 5 dong ya, anak mantu ya. Oh ya, benar. Ibu pelayanan di YPPI di Satuan Kegiatan Studi Sentosa. Studi Sentosa, tepuk tangan untuk Ibu Hani. Studi Sentosa gitu loh. Iya dong. Jadi kalau teman-teman dengar suara ini yang sering dengar radio, pasti nggak asing dengan suara Ibu Hani yang sangat menenangkan jiwa. Iya. Oke, yang kemudian yang nggak kalah muda dari kami bertiga, silakan kamu Kak Cere memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Teresia. Lagi Tingkat. Oh ya, saya tingkat 4 Prodi Pak. Oh, oke. Ya. Dah, kamu pelayanan di PPID? Oh, belum. Belum. Oh, belum ya. Mahasiswa masih. Oh, masih mahasiswa. Oke. Ya, oke teman-teman, karena tadi yang aku bilang kita mau bahasnya spesial hari ulang tahun ke-62 YPPII. Sebelum kita jauh ke tema yaitu YPPII dan milenial, aku mau tahu dulu nih, bahkan semua orang mau tahu ya gimana sampai Ibu Hani bisa memberi diri untuk pelayanan di Studio Sentosa di usia mudanya. Bahkan kalau aku bawah panti asuhan ya, di bawah satuan kegiatan atau pelayanan panti asuhan di Batu. Kita mau dengar dari Ibu Hani dulu ya. Gimana tadi itu pertanyaannya? Gimana milih? Ibu bisa ceritain ke kami semua, ke semua teman-teman di luar gimana ceritanya gitu. Awalnya kok Ibu bisa sampai menerjunkan diri, asik menerjunkan, menyemplungkan, menyemplungkan, memberi diri untuk gitu. Pelayanan di YPPI. Saya tuh dari SMP kelas 3, saya sudah kenal YPPII. Oh gitu? Ya, udah kenal. Sebenarnya sih bahkan jauh sebelum itu ya. Mungkin kelas 1 SMP saya sudah kenal pelayanan YPPII. Tapi saya baru benar-benar serius ikut pelayanan dengan YPPII itu dari kelas 3 SMP. Ya, memang pelayanan saya waktu itu masih sangat sederhana, nemenin hamba Tuhan mahasiswa praktek. Yang praktek waktu itu. Kemudian setelah saya SMA, saya dilibatkan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Itu sih awalnya ya, tahun berapa ya, udah zaman dahulu kala tuh. Zaman dahulu kala masih ya? SMP kan. Ini kita kayak dengar cerita Oma lagi. Gitu. Iya kan, zaman dahulu kala itu dari kuda gigit besi itu waktu itu. Masih ada. Itu di daerah mana Ibu? Saya kenal YPPI, pelayanan YPPI karena mama saya tuh aktif di pelayanan YPPI. Saya waktu itu SMP kelas 1, itu di Jakarta. Kemudian kami pindah ke Ambon, saya SMP kelas 3. Gitu. Kemudian bahkan waktu itu mama saya, kami juga dipecat gara-gara di gereja tuh nggak boleh ke gereja lagi gara-gara aktif ke pelayanan YPPII gitu. Terus kenapa saya sampai sekarang YPPII ya, karena YPPI selalu di hati ya tentunya. Mana hatinya? Gitu sih ceritanya. Karena saya
dibesarkan melalui pelayanan YPPII, saya berdoa saya ingin pelayanan di YPPII. Mungkin karena melihat figur kakak mahasiswa praktek juga dan melihat figur mama juga yang dari keluarga pun udah pelayanan YPPI sampai ibu pun ada hati bahkan berdoa juga supaya pelayanan di YPPI. Mungkin pasti adalah ya pengaruhnya Pasti ya ada. karena mereka. Tapi yang lebih banyak itu karena saya apa ya istilahnya dibesarkan. Jadi saya bertumbuh dalam masa sulit saya masih SMP itu karena saya dari keluarga yang broken home ya. Jadi dalam masa-masa yang sulit itu YPPI itu menolong saya untuk bisa nggak goyang gitu, tetap stabil gitu dalam masa sulit gitu. Tepuk tangan dulu untuk bukannya keren sekali. Kalau Kak Tere, gimana sampai Kak Tere bisa ikut sekolah di salah satu sekolah teologi di bawah naungan YPPI I3 kan? Ya, Gimana kalau ceritanya? dari saya sih yang tadi Kak Febri bilang kalau saya memang dari naungan YPPI itu panti asuhan. Jadi pada saat itu saya sama mama saya dan kakak saya itu pindah dari Ambon ke Surabaya, itu kayaknya tahun 2000-an kayaknya mungkin. Nah, pindah terus saya dapat gereja di salah satu dulunya mungkin masih senafas dengan YPPI yaitu Gereja GMI Philadelphia Surabaya. Nah, terus di situ ada juga kakak-kakak rohani yang sekarang jadi dosen saya. Oh, oke. Salah satunya Ibu Josi. Oh, iya. Dan ada Pak Awas juga. Nah, beliau yang mengajak kakak saya dengan saya untuk pindah ke Batu karena mama saya waktu itu beliau bekerja dan tidak bisa membawa anak-anaknya. Jadi yaudah saya sama kakak saya di usia saya masih mungkin TK kayaknya atau ya usia berapa 4 mungkin atau 5 gitu, saya sudah dibawa ke YPPI. Nah, dibawa naungan panti asuhan itu. Jadi saya dibesarkan memang di panti asuhan dari TK sampai sekarang. Oh, gitu. Ya. Dari TK sampai kamu Sampai ambil keputusan untuk ngambil hamba Tuhan. Awalnya memang sebenarnya juga tidak mau karena kan istilahnya sudah bosan. Oh, iya. Dibesarkan, tapi karena memang saya punya janji dengan seorang misionaris di YPPI juga untuk jadi hamba Tuhan, akhirnya saya mau untuk menjadi hamba Tuhan dan mengambil di I3 karena saya lihat kakak-kakak rohani saya, maksudnya kayak yang dosen-dosen saya yang sekarang yang kayak Ibu Josi, terus kakak-kakak pelayanan yang pernah melayani saya, mereka membuat saya kayak tertarik gitu, membuat saya akhirnya saya mau untuk mengambil keputusan untuk dibentuk lagi di YPPI sini, khususnya di asrama. Jadi kayak lebih dimantapkan lagi kepribadiannya, pembentukannya. Mungkin di panti juga sama-sama ya, ala-ala I3 juga ala-ala ya. I3 tapi versinya versi panti. Oh iya. Oke. Tadi saya Bel-belnya juga sama ya? Ya, Belnya bangun belnya berapa ya sama ya? semuanya pakai bel, semua pokoknya harus ada kerja praktisnya, semua udah ini. Iya. Jadi ya. Itu yang dulu di Nehemia itu bukan, Bu? Bukan ya? Yang di belakang itu. Bukan di Kasih Karunia. Oh, oke. Iya. Nehemia tuh di mana? Yang sekarang jadi PLPT. Itu kan Oh, itu Nehemia namanya ada. rumah Nehemia. Iya. Belakangnya lagi yang Itu kalau yang itu pada zaman angkatan pertama, istilahnya kami ada angkatan pertama dan yang kedua. Cuman saya termasuk angkatan kedua, jadi karena sudah banyak, jadi kami dipindahkan di Kasih Karunia kayak gitu. yang pertamanya kan di sana di Gang 3 ya? Iya. Di Itu yang angkatannya angkatan Kak pertama. Auklin mereka. Angkatan pertama. Iya, angkatan pertama. Oke. Ya, ternyata teman-teman YPPI menyentuh banyak hati ya. Selain hatinya Ibu Hani yang terlebih dahulu disentuh, Kak Tere disentuh juga, bahkan semua anak-anak panti yang pernah dilayani oleh YPPI. Nah, terkait tema kita hari ini teman-teman dan Ibu dan Tere, YPPI dan millennials. Aku mau tanya Ibu Hani dulu nih. Bagaimana Ibu Hani melihat korelasi atau hubungan yang kuat nih antara anak-anak muda dan YPPI? Mungkin Ibu Hani bisa bicara dari sejarahnya mungkin yang awam yang belum tahu, dan juga mungkin dari pengalaman pribadi. YPPI dan milenial, apa kaitannya anak muda dengan YPPI? Sejarahnya bagaimana atau bagaimana, bisa diceritain? Kalau yang saya tahu sih ya, Pak Oktav tuh concern terhadap pelayanan terhadap anak-anak. Oke.
Ya, karena beliau pernah mengalami tidak punya orang tua, nggak punya ayah khususnya, sehingga beliau membuat pelayanan diakonia. Itu juga generasi muda ya, generasi muda. Dan dalam pelayanan di daerah-daerah juga YPPI itu concern juga dengan pelayanan kepada anak-anak muda, gitu ya. Di antaranya saya ini, gitu ya. Waktu itu kayaknya sekitar tahun 77 deh, sekitar tahun 77. Udah lama banget ya, berapa puluh tahun yang lalu tuh ya. Sekarang 77 itu, itu udah YPPI concern dengan pelayanan anak muda, ya, termasuk di dalamnya saya kan ya. Kemudian juga kita lihat ada pelayanan PAP, pelayanan anak dan pemuda kan, PAP. Saya berikan di situ ya. Gitu. Kemudian juga Pak Oktav membuat pelayanan diakonia, gitu. Kemudian lagi panti asuhan seperti Tere. Jadi memang pendiri PPI ini juga memang concern terhadap anak muda memang gitu. Generasi sebagai generasi masa depan bangsa dan gereja. Benar. Iya. Aku juga setuju sih, karena aku juga mungkin kalau Bu Hani kan dari keluarga memang sudah disentuh sama YPPI. Kalau kami alumninya, saya alumni I3 salah satu sekolah YPPI juga kan. Sama juga kayak Ibu Hani waktu SMA tuh sering ikut temani kakak yang lagi praktek, temani ngantar-ngantar ke pos PI, pelayanan-pelayanan. Jadi tahu pelayanan itu bagaimana, belajar juga bagaimana beliau berkorban dalam pelayanan dan sebagainya, juga menyentuh anak-anak muda. Jadi kalau di tempat saya itu alumni I3 itu memang terkenal sama pelayanan anak muda yang keren gitu Bu, yang berapi-api, yang panas, emang mau disentuh hatinya karena melihat perkembangan zaman juga kan Bu ya. Oke, Kak Tere, sekarang Kak Tere terkait tema kita YPP dan milenial. Kamu kan sekarang anak milenial nih, bahkan kalau tahunnya mungkin Z generation nih Bu ya. By the way, boleh minum nggak ya? Boleh. Sebenarnya belum waktu minum ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa Ibu minum aja. Udah awas boleh kan? Boleh. Ya Kak Tere sebagai generasi milenial ataupun Z generation, bagaimana Kak Tere melihat YPPII sebagai wadah atau tempat yang bersahabat dengan anak muda? Kak Tere setuju ya? Iya. YPPI bersahabat dengan anak muda, gimana kamu? Kalau saya sih sebagai anak yang sudah dibesarkan di YPPI sangat setuju dengan pertanyaan tadi, karena YPPI itu memang selalu mendukung anak-anak muda yang tadi itu, yang dari panti, terus mereka juga membangun diakonia, karena teman-teman saya juga kebanyakan mereka adalah anak-anak diakonia yang dididik dari lembaga YPPI ini. Dan saya juga melihat contoh-contohnya bahwa mereka dari anak-anak yang dari keluarga yang broken home dan sebagainya, tapi YPP tidak memandang itu, justru mereka mengangkat supaya bagaimana anak-anak itu tidak merasa kesepian, bahwa walaupun mereka broken home tapi mereka mempunyai kasih dari Tuhan. Dan karena ada juga acara kayak KTN kayak gitu-gitu, dan juga YPP tidak fokuskan, tetapi mereka bagaimana caranya YPP ini membangun generasi dengan berbagai cara, supaya mungkin kebaktian-kebaktian atau mungkin retreat-retreat yang mereka memang bangun, dan itu juga banyak yang membuat anak-anak di Kota Batu, khususnya saya dan teman-teman saya yang pernah dididik di YPP ini, justru kami percaya bahwa karena YPP lah kami bisa percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kami, kayak gitu sih. Terus gini kan, dulu tuh di YPPI ya, ini menurut kesaksian banyak ya teman-teman saya seangkatan sama saya lah ya, kolonial ya di Jakarta. Itu mereka itu dimenangkan oleh Tuhan itu melalui kebaktian misi pemuda. Oke, aku pernah dengar kan ya, KMP itu kebaktian misi pemuda. Jadi mereka tuh berapi-api banget pelayanan mereka sampai sekarang, udah tua-tua nih. Mereka masih semangat di Jakarta khususnya. Gitu. Jadi memang YPP pelayanan terhadap anak-anak muda itu menurut saya luar biasa ya. Dan impact-nya tuh luar biasa juga. Gitu. Ya, aku setuju sih, karena menurut pengamatan aku, sorry kalau salah dan mungkin agak subjektif, tapi tidak banyak. Mungkin sekarang sudah ada. Kalau dulu sih aku sempat mikir kok nggak terlalu banyak, bahkan gereja yang terlalu concern banget, bahkan fokus di pelayanan anak muda. Mau itu sekolah minggu, apalagi kayak dari penyediaan ruangan dan sebagainya, terus pelayanan anak muda. Di mataku tuh kayak
belum banyak, entah mungkin aku yang kurang pengalaman dibandingkan dengan Bu Hani, tapi sejauh pengamatanku memang kayak kurang banget concern untuk pelayanan di anak muda, anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Sorry kalau keliru, tapi bersyukur banget melalui pelayanan YPPI ya, khususnya baik Bu Hani dan juga Tere, bahkan semua teman-teman di luar yang mungkin yang menonton saat ini, ada nih buah dari KTN yang kelas kelompok apa? Kelas youth, teens, balita yang sekarang udah gede, atau yang kayak kata Bu Hani, alumni KMP, Kebaktian Misi Pemuda, itu kita nggak tahu yang bagaimana dampaknya, mungkin nggak pada saat itu, tapi sekarang kita lihat udah banyak yang pelayanan, banyak yang terlebih banyak yang udah percaya dan mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan. Oke. Kemudian aku mau tanya lagi, kalau tadi dari segi sejarah, menurut Ibu Hani dan Tere, apa sih yang membuat YPPI itu spesial di mata anak muda? Tere dulu deh. Kalau spesial itu kan kayak aku bilang ya, martabak, kita tahu martabak ya. Tapi kalau spesial Bang, banyakin toppingnya dong gitu ya. Menurut Tere, apa sih yang bikin YPPI itu, Tere sendiri deh. Tapi enggak, nanti itu pertanyaan berikutnya secara umum nih. Di mata anak muda, apa sih yang bikin YPPI itu spesial? Apa ya? Mungkin karena YPP itu kreatif dalam membuat mengambil hati anak-anak, apalagi khususnya anak-anak muda. Kayak misalnya yang tadi saya bilang, kayak acara KTN, terus acara-acara, kalau pada zaman saya SMP sih sempat pernah acara keren, tapi saya lupa kepanjangannya itu apa. Kebaktian Remaja Nasional. Nah, kalau nggak salah itu ya. Iya, itu saya dapat bajunya soalnya. Iya. Itu cuma juga bajunya. Itu juga sempat ada, terus ya pokoknya mereka membuat acara-acara yang membuat anak-anak muda itu tidak patah semangat untuk melayani Tuhan terus. Jadi kreatifnya YPP itu selalu ada untuk anak-anak muda gitu sih. Ya, itu apalagi zaman sekarang anak muda itu malas untuk melayani. Kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan aplikasi, maksudnya kayak online dan sebagainya. Tapi justru YPP itu punya cara supaya gimana caranya supaya anak muda itu tetap melayani, tapi melalui online mungkin atau melalui apapun itu sih. Iya. Contohnya cemilan. Iya. Ya, cemilan. Contohnya cemilan, guys. Iya. Oke, Ibu Hani punya pandangan sendiri, apa yang membuat YPPI ini spesial di mata anak muda? Karena seperti yang kita udah ngebahas tadi ya, pelayanannya terhadap anak muda itu seperti yang Febri juga bilang, jarang ya ada lembaga misi atau lembaga gereja yang concern terhadap anak muda. Dan juga kalau kita lihat sejarah YPPI itu sendiri spesial ya menurut saya, karena secara umum, karena YPPI itu adalah badan misi dan gerakan misi di Indonesia itu satu-satunya YPPI gitu ya, diawali oleh YPPI sampai dengan saat ini, dan sejarahnya itu luar biasa, sudah dicatat bahkan di buku-buku misi internasional ya. Jadi kegerakan misi di Indonesia itu dimulai oleh YPPI, sehingga itu menjadi spesial banget. Dan seperti yang Tere juga bilang, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dia menjangkau semua lapisan umur, kemudian juga gender ya, gitu. Dan juga dia interdenominasi. Ya, itu juga. Interdenominasi, jadi tidak gereja tertentu. Gitu. Semua gereja dilayani. Ya. Kalau kita mau belajar teman-teman, aku masih ingat dulu tuh waktu mata kuliah sejarah YPPI ya. Sekarang nggak tahu nama mata kuliahnya apa, falsafah YPPI atau apa nama mata kuliahnya. YPPI itu punya 10 keunggulan. Ya tahu ya? 10 keunggulan, dan itu menurut aku luar biasa banget. Para pendiri dan pencetus bahkan perumus keunggulan-keunggulan ini kan enggak yang kayak kita bikin aja biar kita unggul. Enggak sebenarnya. Jadi ini berdasarkan apa ya? Memang udah dilalui juga ya, apa kata orang. Apa kesaksian orang, dan menurut aku ini benar-benar yang Tuhan kasih, bukan untuk kalau kata orang Batak patentengan. Bukan untuk anggar jago, wah gua punya 10 keunggulan nih. Enggak teman-teman, tapi benar-benar Tuhan pakai 10, bahkan menurut aku bisa lebih dan lebih dan lebih karena Tuhan pakai YPPI, sehingga ya contohnya 3 dulu deh. 3 yang udah teman-teman lihat ini pun buah pelayanan YPPI. Oke, kita masih mau lanjut percakapan kita dan bincang-bincang kita nanti, tapi kita mau nyemil dulu. Teman-teman kalau udah ada cemilan di rumahnya silahkan nyemil juga sama-sama kami. Tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda.
Oke teman-teman, balik lagi sama aku Febri, sama Ibu Hani dan juga Tere. Kita masih dalam rangka HUT YPPI ya, yang ke-62 tahun, sama seperti usia Agnes. Enggak. Ya, puji Tuhan 62 tahun itu pasti bukan umur yang atau usia yang singkat. Udah banyak perkara besar yang udah Tuhan kerjakan. Dan sekarang kita mau kulik sedikit dari 62 tahun itu, khususnya tentang pekerjaan Tuhan melalui YPPI kepada anak-anak muda, anak-anak millennials. Nah, kalau tadi kita udah agak cerita tentang sejarahnya sedikit, sekarang kita mau tarik ke kehidupan kita sebagai anak muda nih guys. Kita mau tahu sedikit banyak gimana YPPI dan anak muda khususnya dengan semua peraturan-peraturannya. Mungkin nanti kita tanya ke Tere. Mama, hamba Tuhan, apa sih problem yang terbesar dihadapi anak muda saat ini? Menurut aku minimal 3 ya. Oke. Minimal 5 3. yang pertama itu adalah depresi. Oh, oke. Kenapa depresi? Karena mereka dituntut untuk cerdas, untuk pintar. Sementara mereka kecanduan gadget. Gitu. Ya, jadi gadget itu menurut saya pada batas tertentu itu menjadi pembodohan. Kan orang malas belajar, orang malas baca. Sementara mereka di sekolah, di kampus mereka dituntut untuk harus cerdas menyikapi zaman. Terus mereka juga masalah komunikasi dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat. Jadi pertama depresi karena ada banyak tuntutan, gitu ya. Ada banyak tuntutan. Kemudian ada ketakutan juga gimana di masa depan gue gitu ya, pengangguran banyak dan lain sebagainya. Jadi mereka depresi. Yang kedua, anak muda sekarang itu sulit berkomunikasi dengan kami yang kolonial. Oh, oke. Gitu, sulit berkomunikasi. Yang kolonial nggak tahu mau turunnya gimana, yang di bawah ini yang milenial mau naiknya gimana gitu ya, sehingga terjadi benturan. Kemudian yang ketiga, kecanduan gadget. Kecanduan gadget itu sudah seperti apa ya? Ya kamu tahu lah sendiri gimana sih ya. Gadget itu kayak kalau nggak pegang itu mereka kayak gimana ya? Kayak bingung, kayak gelisah kalau nggak pegang barang itu gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di satu sisi gadget itu bagus, dia bisa menjadi positif kalau kita menggunakannya benar, tapi juga bisa menjadi negatif. Gitu ya, bisa menjadi negatif sehingga malas belajar, generasi rebahan, pokoknya nggak mau belajar, liatin itu barang terus ya, mencampuri urusan orang lain dan sebagainya. Kecanduan itu, kemudian pornografi dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau menurut saya 3 itu, sebenarnya ada banyak juga masalah yang lain, tapi yang terbesar menurut saya itu masalah terbesar anak-anak muda. Oke, kita agak tertampar ya, karena yang ngomong kan mama nih, ibu. Kita yang masih anak muda nih dipikir-pikir benar juga ya teman-teman. Tapi terkait dengan teknologi tadi, aku setuju dengan Ibu Hani. Dulu waktu aku masuk ke I3 nih teman-teman, aku tuh rasa-rasa dongkol karena ada peraturan yang nggak boleh pakai HP. Sedangkan yang kayak kata Bu Hani tadi, HP itu udah kayak apa ya bagi kita ya? Kebutuhan iya, keinginan juga iya. Jadi kayak ada rasa-rasa jengkel, tapi ya udah ikutin aja. Tapi seiring berjalannya waktu aku akhirnya mengerti kenapa nggak boleh pakai HP. Bukan nggak boleh, dibatasi gitu karena loh. Ya sebenarnya bisa dibilang nggak boleh sih Bu ya, karena zaman saya sekarang kan tiap weekend dibatasi, maksudnya kan nggak boleh, nggak dibolehkan sama sekali, nggak boleh, tapi pada hari-hari tertentu. Oke, gitu. kalau kayak saya 1 kali setahun. Masa sih? Kan kalau weekend kan boleh. Dulu enggak Bu. Oh, gitu. sekarang weekendnya. Tapi whatever, maksudnya itu menurut aku pribadi itu sangat berharga bagi aku dan membentuk aku luar biasa. Tapi kita nggak tahu dengan anak-anak yang agak tersiksa dengan peraturan. Dan kita mau tanya sama mahasiswa, gimana dengan yang tadi kata Ibu Hani, HP itu adalah kebutuhan dan kamu diperhadapkan dengan lembaga yang masih kekeh nih, tidak boleh pakai HP, bukan tidak boleh, dibatasi penggunaan HP-nya. Aku rasa sih benar-benar itu kayak ya namanya pembentukan Bu ya. Bukan pembentukan sih sebenarnya saya, tapi itu melatih disiplin. Pasti ada alasan tertentu di balik itu. Iya. Nggak semena-mena. Benar. Ya. Apalagi ini soal kebutuhan hidup loh. Iya. Nggak semena-mena, pasti ada alasan tertentu, ada tujuan tertentu. Tapi saya setuju kok, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton ini jangan dikasih HP loh, gitu bukan? Nah, gimana Tere sebagai mahasiswa melihat ini?
Kalau saya sih karena pernah juga di posisi tidak pegang HP, walaupun itu waktu tingkat 1, ya memang HP itu kebutuhan kita bersama. Apalagi anak muda tanpa HP kayak dunia ini mau kiamat. Oh iya. Iya, karena segala sesuatu kita dari bangun sampai kita tidur HP yang kita perlukan. Walaupun sebenarnya Tuhan yang lebih duluan, tapi terkadang anak muda zaman sekarang HP yang harus duluan baru Tuhan. Tapi karena saya pernah juga di posisi waktu itu pernah 1 tahun nggak pegang HP dan itu cuma pas Natal dengan Tahun Baru, itu sih kalau bagi saya itu bagus karena mau membentuk karakter saya juga, maksudnya mau karakter supaya sebagai hamba Tuhan yang baik. Tapi karena semakin hari YPP itu semakin mengikuti tren dan mengikuti zaman, jadi YPP itu terbuka. Maksudnya adalah YPP mengizinkan kami sebagai mahasiswa-mahasiswanya untuk memegang HP. Mungkin ya, menurut saya ya, itu sebagai alat untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Maksudnya mungkin dari pelayanan, kan kita nggak bisa walaupun kita nggak bisa terbang ke Sumatera atau ke Sulawesi atau kemana, tapi lewat HP kita bisa berkomunikasi langsung. Mungkin dari situ kita bisa, dengan HP kita juga berfungsi sebagai bisa untuk melakukan aktivitas kita seperti biasa, tapi ya bersyukurnya ada batas-batasnya supaya mahasiswa juga tidak kecanduan juga pada HP, juga bisa melayani orang di luar sana melalui handphone. Kalau saya sekarang malah nyari waktu kapan ya nggak pakai HP. Oh gitu. Tapi kalau nggak pakai HP banyak yang minta pelayanan kan, jadi gitu. Ya. Sekali-sekali pengen agak sedikit bebas, tapi kan sebagai hamba Tuhan nggak mungkin lah ya. Ya teman-teman, roh memang penurut tapi daging lemah ya. Jadi aku pribadi sih setuju dan bersyukur masuk di lembaga, di sekolah yang menerapkan peraturan ini. Sejauh pengamatanku, lagi-lagi nih, entah karena pengamatanku kecil, pengalamanku belum banyak, sejauh pengamatan dan pengalamanku belum ada yang sampai kayak kita gitu, yang maksudnya di bawah sekolah naungan YPPI yang kekeh nggak dibatasi, bukan nggak boleh, dibatasi penggunaan HP-nya. Masing-masing mahasiswa dan hamba-hamba Tuhan pasti akan mengerti ataupun sudah mengerti kenapa peraturan ini ada. Tapi aku yang adalah mahasiswa dulu dan hamba Tuhan dan juga anak muda, dulu mungkin kayak memberontak dalam hati, bahkan sama diri sendiri, bahkan sama peraturan. Kenapa ada peraturan nggak boleh pakai HP? Tapi ternyata itu benar-benar kayak kata Bu Hani, benar-benar kasih kita batasan supaya kita tahu fokus kita di sini apa. Karena kita kayak aku bilang tadi, roh memang penurut tapi daging lemah. Kalau dikasih, mungkin ya menurut aku, kalau 100% tanpa menutup kemungkinan juga kalau semuanya bakalan fokus. Tapi kalau aku mungkin nggak fokus. Kalau dikasih setiap hari ya. Tapi overall terima kasih untuk lembaga ini. Tuhan udah kasih hikmat pasti dengan peraturan itu ya. Terkait warna tadi teman-teman, YPP itu punya warna juga, yaitu misi. Baik itu sekolah-sekolah teologi, satuan kegiatan di bawah YPP itu punya warna misi. Nah ini aku kalau bicara misi itu tadi Ibu Hani udah singgung soal kebaktian misi pemuda. Menurut Ibu Hani melihat anak muda zaman sekarang khususnya, anak muda itu sebagai ladang misi atau justru pekerja misi? Atau bisa di dua-dua posisi ini anak muda sekarang? Dua-duanya. Okay. Ya, di satu sisi dia ladang misi, ya, karena banyak anak muda yang masih hidupnya itu nggak tahu kemana arahnya. Kata orang Jakarta nggak tahu juntrungannya apa, gitu ya, nggak punya tujuan hidup. Maka mereka adalah ladang misi, gitu ya. Tapi di satu sisi anak muda juga adalah apa tadi itu, pekerja misi ya. Karena yang bisa menjangkau anak muda, yang tahu dunia anak muda itu kan anak muda sendiri, gitu ya. Jadi ya untuk kalian-kalian lah ya yang masih muda, kalian pekerja misi untuk menjangkau teman-teman kalian, gitu. Tere gimana? Menurut kamu kita ini ladang misi atau kita ini ladang misi atau kita alat misi, pekerja misi? Dua-duanya sih, dua-duanya. Karena ya tadi juga yang Ibu memang bilang, kita memang ladang, karena anak-anak zaman sekarang dengan dunia milenial yang sekarang kayak gini, kita sibuk dengan dunia kita masing-masing kan, sampai akhirnya kita lupa bahwa masih ada
keluarga, masih ada orang-orang yang terdekat kita, dan akhirnya itu yang membuat mau nggak mau hamba-hamba Tuhan mungkin atau orang-orang yang memang harus bisa menjangkau anak-anak itu supaya mereka bisa kembali lagi. Nah, yaitu salah satunya yaitu kita yang maksudnya anak-anak muda yang sudah mungkin terjun dalam pelayanan atau mungkin sudah masuk dalam pelayanan untuk dalam misi, ya kita harus membantu teman-teman kita yang memang belum belum berani untuk masuk dalam pelayanan misi kayak gitu sih. Kita tarik juga lagi-lagi contohnya kami bertiga yang udah di sini. Dulu kami ladang misi, sekarang kami pekerja misi. Asik, tepuk tangan dulu dong untuk kami tiga. Dulu ladang misi, sekarang pekerja misi, walaupun kadang-kadang jadi ladang juga. Gimana sih? Nah iyalah, kita kan memang mau saling terus membutuhkan orang lain. Benar. Iya. Gitu. Tapi ini aku tertarik dengan yang Ibu Hani bilang tadi sebelum pertanyaan ini ya, tentang 3 masalah anak muda sekarang. Berarti kita katakan itu ladang misinya untuk anak muda. Dan menurut Ibu, sudah sejauh mana YPPI menyentuh anak muda sebagai ladang misi dengan 3 concern tadi yang Ibu, paling tidak ada 3 masalah itu? Ya seperti adanya YPPI punya satuan kegiatan PAP, ya kan, pelayanan anak dan pemuda. Kemudian YPPI juga punya studi Sentosa. Ya contohnya program ini, Cemilan. Ya kan, program Cemilan yang menjangkau anak muda gitu loh. Kemudian di radio, bener. Ya program radio. Saya ingat itu, kamu ingat Jen kan? Jen itu dia bertobatnya itu karena mendengar siaran radio. Oh iya. Siaran Jen radio dia dengar. Iya, Jen KBH. Hai Jen. Gitu. Kemudian Ayu. Kak Ayu Octaviana. Iya. Gitu. Juga bertobatnya karena mendengar radio. Gitu. Jadi YPPI memang ya itu tadi. Ada PAP, ada saya kira hampir semua satuan kegiatan juga fokusnya kepada semua lapisan umur ya, gitu. Bukan hanya di pusat sini tapi juga di daerah-daerah gitu, majelis-majelis perwakilan gitu. I3 lagi lebih banyak anak mudanya. Sekolah-sekolah umum, sekolah teologi kita punya 3. I3 sekarang yang keberapa nih usianya? 63 tahun. YPPI concern. Nah, gitu, mencetak generasi muda untuk bisa terjun di ladang misi, menjangkau anak-anak muda yang lain. Sekarang aku mau tanya lagi sama Bu Hani, nggak ada di sini. Ada beberapa anggapan bahwa YPPI itu, sorry ini agak sarkas, agak kolonial, yang kurang mengikuti perkembangan zaman. Aku pribadi sih nggak setuju, karena kayak aku dan Tere, kita ngikutin perkembangan zaman. Bahkan kita ada satu langkah, bahkan Pak Roland pernah bilang kita ada 2, 3, 4 langkah daripada lembaga-lembaga lain, khususnya waktu COVID kemarin. Kayaknya dan sampai sekarang yang konsisten tuh bukan hanya sih, salah satunya kita yang konsisten untuk tetap ada walaupun pemerintah udah putuskan COVID udah selesai. Ibu setuju nggak dengan anggapan ini? YPPI kolonial. Bukan karena saya ada di dalam YPPI ya, tapi secara objektif kita kan harus melihat segala sesuatu bukan hanya secara subjektif gitu ya, tapi secara objektif memang YPPI mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya, perkembangan zaman, model-model pelayanannya, modul-modul pelayanannya pun mengikuti perkembangan zaman seperti yang Tere bilang, kreatif gitu ya. Ini kan juga kreatif. Cemilan ini gitu ya. Jadi ya terserah sih orang mau bilang apa, netizen kan. Aduh, haters kan biasa aja kan, tapi itu kan di mana aja ada. Gitu. Kita buat baik aja kadang salah di orang. Gitu. Tapi kita kan nggak bisa apa ya istilahnya menjadi mandek apa menurut apa kata orang. Jalan terus lah. Benar ya, aku setuju. Saya pribadi sama Tere sebagai anak muda ngerasain kalau sebenarnya udah ngikutin perkembangan zaman kok. Bahkan udah kalau nggak ikutin perkembangan zaman ya I3 nggak ada orang, nggak ada. Bener, iya kan kita sudah 63 tahun dari zaman nenek-nenek sampai sekarang masih ini berarti kan ngikutin perkembangan zaman. Dan kayak tadi supaya targetnya ladang misinya bisa jadi pekerja misi. Oke, sampai mana tadi? Ya. Oke, kalau tadi pertanyaannya apa yang membuat YPPI spesial di mata anak muda, sekarang aku mau tanya sama narasumber aku yang tadi bilang secara pribadi udah disentuh hatinya sama Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan YPPI. Apa sih yang spesial bagi kalian, bagi
Tere dan juga bagi Bu Hani juga bagi teman-teman semua, YPPI itu spesial di mata kamu Tere karena apa dan bagaimana? Spesial, aduh terlalu banyak. Terlalu banyak ya juga sih. Terlalu banyak karena tanpa YPPI mungkin kalau bagi saya pribadi, mungkin kalau saya di luar sana saya nggak bisa jadi seperti kayak gini ya. Karena itu YPPI dari awal pelayanan sampai, maksudnya dari mereka merintis YPPI, mungkin mereka mengangkat anak-anak dari mereka nggak dari kecil sampai yang dewasa, dan apa ya, banyak istimewanya lah bagi saya. Mereka bisa membentuk karakter, mereka bisa membangun kerohanian seseorang, terus apalagi ya, bagaimana caranya YPPI itu gimana ya, Mana? Bisa jadi kue tuh. Intinya kayak YPPI itu selalu menjadi wadah bagi anak-anak muda dalam curhatan, dalam keluh kesah, dalam problem yang mereka sedang alami, mungkin dalam apapun yang mereka sedang alami, YPPI itu mampu untuk selalu ada. Iya, selalu ada, dan mereka tuh selalu mau mendengarkan keluh kesah anak muda, dan mereka tuh selalu ada solusi-solusinya. Dan itu sangat menjadi inspirasi tersendiri bagi saya pribadi. Dan ketika saya yang malas, yang dulunya malas untuk melayani dan takut untuk melayani, justru YPPI itu yang harus bilang, ayo kamu harus bisa. Maksudnya dari orang-orang YPPI-nya, mereka justru yang mendorong saya dari belakang Terus maju. untuk maju, untuk harus melayani. Dan saya sebagai anak muda yang sudah pernah dilayani, yang sudah dibesarkan, ya harus menolong anak-anak muda yang zaman sekarang yang memang perlu untuk ditolong sih. Jadi spesial banget karena pembentukan karakter iya, pemantapan panggilan juga iya, bahkan mungkin ide-ide kreatif nggak bisa kita tutup kemungkinan kita pun bisa terinspirasi dari kakak-kakak di atas kita gitu ya. Oke, tepuk tangan Tere, luar biasa. Ibu Hani yang sudah jauh daripada kami ya, iyalah, mohon maaf. Apa sih yang membuat YPPI spesial di mata Ibu Hani? Ya, selain seperti yang saya bilang tadi, YPPII membuat pelayanan itu membuat saya tuh dalam masa yang sulit saya tetap ada. Ya. Kemudian sekarang ini kenapa saya masih sudah umur sekian ini masih tetap di YPPII, karena ada filosofinya 4 yang rohani itu. Oke, salah satu keunggulan. Iman, kasih, pengorbanan, kekudusan, gitu. Jadi dalam kepelbagaian yang ada, ya, kasih itu tetap apa, kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kemudian iman, bagaimana hidup beriman. Orang-orang tuh sering nanya, kok masih setia sih sama YPPII padahal gajinya kecil loh katanya gitu. Tapi kan kita akan dibawa untuk mengerti bahwa kita tuh nggak hidup dari gaji, kita hidup dari apa kata firman. Kita melayani saja, maka Tuhan yang punya pekerjaan ini akan mencukupkan, dan terbukti sampai hari ini gitu ya. Anak saya 4 semuanya selesai studi gitu ya, dan kita nggak kekurangan sesuatu yang baik gitu. Kemudian pengorbanan, ya saya belajar banget apa arti pengorbanan gitu ya dari dalam YPPII ini. Kemudian kekudusan hidup gitu ya. Kekudusan itu bukan teologi yang kita uraikan, tapi kekudusan atau kesucian itu merupakan gaya hidup, pola hidup kita itu gitu ya, habit kita hidup dalam kekudusan. Menurut saya itu filosofi itu yang yang membuat saya sampai hari ini ada, tentu saja ya panggilan Tuhan ya, tapi itu yang bagi saya istimewa, spesial. Pakai telur. Kalau martabak serasnya dibanyakin. Pertanyaan colongan nih, Tere. Kalau Ibu Hani kan suka nyolong deh. Suka nyolong saya. Ibu Hani kan bahkan salah satu aku lihat family role itu kayak family role. Itu kayak keluarganya Ibu Hani itu kayak yang semuanya melayani, semuanya aktif di persekutuan. Bahkan sorry kalau aku keliru Ibu, bukan hampir ya, semuanya terlibat di pelayanan YPPII. Itu kan benar-benar kalau bukan karena panggilan mungkin nggak mau juga gitu. Tere, kira-kira setelah ini kamu apakah
Tere gimana? Setelah ini mungkin Tuhan sudah apa ya, kayak Tuhan udah tunjukin Tere nanti akan kesini. Makanya gimana soal ke YPPI-nya gitu? Gitu pula pertanyaannya. Kamu ada panggilan? Ya kalau dari saya pribadi gimana ya? Mungkin bukan saya tidak mau melayani YPPI. Tidak, tapi saya punya keinginan seperti Opa pernah mengatakan, anak-anak yang pernah dididik di panti, mereka akan keluar, akan menjadi bintang-bintang yang bersinar, yang akan menerangi semua dunia. Dan itu saya terapkan bahwa saya pingin seperti Opa yang mungkin bisa membangun panti, atau mungkin karena sesuatu, nggak semua orang pada zaman sekarang mereka mau mengangkat anak-anak panti, maksudnya anak-anak yang memang, khususnya anak-anak yang broken home, yang saya pernah mengalaminya juga. Dan itu justru yang membuat saya harus seperti Opa Octave. Memang tidak sempurna kayak Opa, tapi setidaknya ada mimpi yang Opa pernah kata kepada kami anak-anaknya, kalian harus menjadi bintang-bintang yang di langit yang harus bersinar, dan kalian harus buktikan kemanapun kalian melangkah, Tuhan harus bersama-sama kalian, apapun cita-cita kalian. Dan saya sih kerinduannya pingin kayak Opa untuk membangun panti dan melayani anak-anak gitu. Ya, tepuk tangan untuk Tere dan juga Ibu Hani. Oke ya teman-teman, kemarin mungkin kalian sudah nonton, kita sudah merayakan hari ulang tahun ke-62 YPP Batu. Tepuk tangan lagi ya, birthday! Yeay! Ya, karena ini tayangnya hari Minggu ya, jadi hari Sabtu kemarin kalian sudah tonton, bahkan kita semua udah menyaksikan gimana perayaan hari ulang tahun ke-62 YPPI Batu. Dalam rangka hari ulang tahun tentu ada harapan, ucapan, dan doa-doa. Sekarang kita mau tahu gimana sih harapan Ibu Hani, harapan Tere kepada YPPI di usianya yang ke-62 ini, supaya apa dan bagaimana. Tere dulu deh, sebagai anak muda dan buah pelayanan YPPI. Kalau saya, selamat ulang tahun buat YPPI. Boleh. Boleh, dia nggak salah di situ. Harapan saya buat YPPI semakin kreatif dalam mengambil anak-anak muda lagi, supaya anak-anak muda terus melayani Tuhan dengan teknologi zaman sekarang, terus semakin menjadi sinar bagi semua orang seperti dulu lagi, yang memang sekarang tetap terus, tapi biarlah YPPI ini bisa menjadi bersinar sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Iya, oke. Udah itu aja. Saya selamat ulang tahun dulu YPPI yang ke-62. Tuhan Yesus memberkati. Dan YPPI, harapan saya YPPI terus maju dalam melaksanakan amanat agung yang Tuhan Yesus telah percayakan sesuai dengan visi misi yang telah diberikan oleh para pendiri YPPI. Pasti ada tantangan, ya, pasti ada tantangan. Tetapi tantangan itu justru semakin mendewasakan YPPI. Walaupun usia 62 pasti udah dewasa, tapi makin dewasa lagi dan terus maju. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di dalam YPPI, juga majelis-majelis perwakilan, majelis daerah, sekolah-sekolah umum juga. Tuhan Yesus memberkati terus maju untuk amanat agung terus dilaksanakan sampai Tuhan Yesus datang. Oke, tepuk tangan juga untuk Bu Hani. Oke teman-teman, kita sudah masuk di penghujung acara kita di edisi spesial ulang tahun kali ini. Bagi aku pribadi, edisi 9 kali ini mengajarkan aku dan kita semua bagaimana ternyata Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja, termasuk kita semua dan termasuk tadi kita udah dengar dari Ibu Hani dan juga Tere, bahkan saya juga, ternyata YPPI, baik itu sekolah-sekolah di bawah naungan YPPI ataupun hamba Tuhan YPPI, itu sudah banyak melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat dan di berbagai bidang. Berbagai negara. Berbagai negara juga, iya. Mungkin kita sebagai anak muda, satu sisi kita bisa beranggapan kalau ya udahlah orang tua itu udah selesai. Satu sisi kita bisa beranggapan begitu, walaupun banyak juga hamba-hamba Tuhan di PPI khususnya yang walaupun sudah usia senja, usia tua, itu masih semangat melayani. Nah, kita tarik ke kita ya teman-teman ya. Kita yang masih muda ini gimana? Masih semangat melayani nggak?
api Injil itu masih menyala nggak? Iya. Kalau orang tua saja yang kita beranggapan sudahlah, opa oma sudah nggak usah pelayanan lagi, tapi ternyata di lapangan masih banyak yang giat dalam pelayanan misi. Terus gimana kita tarik ke anak muda kita sekarang? Masih giat melayani nggak? Kalau tadi Bu Hani bilang handphone ini jadi concern permasalahan kita mau pakai handphone ini jadi alatnya kita juga untuk jadi pekerja misi, untuk menjangkau ladang-ladang misi yang ada di handphone ini. Jangan pula kita jadi ladang misi gara-gara handphone ini. Ya Bu Hani ya. Oke, kalau tadi kayak aku bilang ya, kalau orang tua aja masih giat, kita sebagai anak muda juga harus lebih giat. Kita masih kuat, kita gunain semua apa yang ada pada kita, talenta, waktu, tenaga, bahkan uang kita untuk pelayanan, dan juga untuk terus semangat melayani dia, menjadi saksi. Itu sih yang penting anak muda. Kalau mungkin kita belum bisa terjun, kita belum bisa naik mimbar, kalau kita belum bisa pelayanan altar seperti orang-orang yang senior lah kita katakan, atau orang-orang hamba-hamba Tuhan, tapi kita bisa menjadi saksi, itu pun sudah pelayanan. Paling tidak kita bisa membuat orang senang, membuat orang diberkati, dan melalui itu aku percaya nama Tuhan dimuliakan, sehingga orang tahu, oh ini orang Kristen, oh Febri ini anak Tuhan Yesus, oh Tere ini anak Tuhan Yesus, oh Ibu Hani ini pengikut Yesus, gitu teman-teman. Seperti moto hidup, ini aku senang nih, moto hidupnya Opa Octav, Opa Petrus Octavianus, hidupku untuk Tuhan dan sesama. Kiranya kita semua anak-anak muda bisa meneladani dan menghidupi hal tersebut. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi kami dari Cemilan mengucapkan selamat ulang tahun untuk YPPII yang ke-62 tahun. Tuhan Yesus memberkati YPPII, kata Ibu Hani, semua satuan kegiatan diberkati Tuhan, majelis perwakilan, majelis daerah diberkati Tuhan, sekolah-sekolahnya, bahkan orang-orang di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Selamat ulang tahun, dan kita akan menutup acara kita kali ini. Semoga teman-teman diberkati dan teman-teman juga semakin dibuat mencintai Tuhan karena pelayanan YPPII dan juga perbincangan kami pada sore hari ini. Kita menutup acara ini, saya boleh minta Ibu Hani berdoa ya? Boleh? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan hadirkan, Tuhan bentuk dan Tuhan hadirkan YPPII di bumi Indonesia menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa melalui para misionaris dan juga melalui pelayanan radio dan semua bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam YPPII. Kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati YPPII di usia yang ke-62 dan memasuki tahun usia yang baru dalam segala bentuk pelayanan. Tuhan memberkati para hamba Tuhan, mulai dari orang-orang yang sudah lanjut usia sampai kepada anak-anak muda, para mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati untuk menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, buah pelayanan YPP yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati mereka untuk tetap setia mengasihi Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran, dan menjadi berkat dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Cemilan ini Tuhan Yesus memberkati untuk menjangkau anak-anak muda di berbagai tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Hani, terima kasih Tere, terima kasih Agnes, terima kasih Atop. Terima kasih semua teman-teman belakang layar dan teman-teman yang di depan layar ini juga. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai ketemu di Cemilan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.